Lisa, bagian 29 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Apakah Saga sudah mengetahuinya? Erika menganggukkan kepala. Ya, aku sudah bicara dengannya. Ya Tuhan, dan apa yang terjadi? Erika menghembuskan nafas panjang. Saga, dia sangat terpukul, jawab Erika dengan suara bergetar. Ia menanyakan alasanku memutuskan pertunangan ini, dan dengan berat hati aku mengatakan semua kepadanya. Dan aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Susah payah ia berusaha untuk menahan air matanya agar tidak menetes. Berkali-kali aku minta maaf kepadanya, dan aku tahu ribuan maaf sekalipun tidak akan membuatku merasa lebih baik, Sa. Aku benar-benar merasa sangat tertekan saat ini. Lisa terdiam. Perasaan bersalah mulai menghinggapi hatinya. Apa yang terjadi saat ini, pertunangan Saga dan Erika harus berakhir semua karenanya. Hubungan Saga dan Erika pasti akan baik-baik saja sampai ia datang dalam kehidupan Saga dan mengacaukan segalanya. Harapan dan impian mereka untuk membangun rumah tangga dan hidup bersama akhirnya harus pupus di tengah jalan. Lisa menghembuskan nafas panjang. Sa, aku tahu apa yang aku lakukan ini jahat sekali, tapi aku bisa apa? Bagaimana aku akan melangsungkan pernikahan tanpa restu dari kedua orang tuaku? Tanya Erika putus asa. Apakah keputusanmu ini sudah final, Erika? Tidak adakah jalan lain selain putus? Balik Lisa bertanya. Erika menganggukkan kepala. Sa, aku pun merasa sakit dan sama menderitanya dengan Saga. Mungkin ini jalan yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Lisa, please. Baiklah Erika. Apapun keputusan, aku harap itu yang terbaik tidak untuk dirimu, tetapi juga Saga. Aku menghormati apa yang sudah menjadi pilihan hidupmu. Kamu memilih untuk pergi. Lalu apa maksud dan tujuanmu membicarakan semua ini kepadaku? Tanya Lisa. Erika terdiam. Apakah kamu bisa menolongku? Menolongmu? Aku tahu kamu sangat dekat dengan Saga. Aku ingin kamu menolongku untuk merawat Saga. Lisa tertawa mendengar kata-kata Erika, membuat Erika merasa heran. Mengapa kamu tertawa? Tanyanya kemudian. Dan kamu sendiri? Lisa, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Mungkin aku sudah tak banyak waktu untuk menemuinya. Itu mengapa aku memintamu menolongku untuk merawat Saga. Oh, jadi seperti itu. Dengar ya, aku akan merawat Saga tanpa atau kamu minta, Erika. Sebagai sahabatnya, tentu saja akan selalu ada waktu untuknya, sesibuk apapun aku. Erika terdiam. Wajahnya terlihat merona mendengar kata-kata Lisa yang secara tidak langsung telah menyindirnya. Dan ini terimalah. Erika mengelurkan sebuah amplop berwarna coklat kepada Lisa. Apa ini? Tanya Lisa mengerutkan dahi. Itu uang untuk membeli semua kebutuhan Saga. Saga pasti akan membutuhkannya. Kamu tahu, ia tak lagi dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ucap Erika. Uang? Lisa tersenyum sinis. Maaf Erika, kamu tidak perlu khawatir. Saga akan baik-baik saja. Jadi simpan saja uangmu ya. Lisa, oh ayolah. Erika, apakah kamu berpikir Saga akan menerima uang pembelianmu itu? Karena yang ia butuhkan saat ini adalah perhatian dan dukungan darimu, bukan uang. Dan sepertinya percakapan kita sudah selesai. Aku harus kembali bekerja, jadi aku harus pergi sekarang. Ucap Lisa merasa kecewa dengan sikap Erika, dan kemudian pergi meninggalkan Rika. Lisa, tunggu. Lisa menghentikan langkahnya. Sedikit kesal, ia membalikkan badannya dan menatap wajah Erika. Ini semua perhiasan yang Saga berikan padaku.
aku kembalikan semua kepadanya, karena aku tidak pantas memilikinya atau memakainya. Tolong berikan kepada Saga ya. Dan terima kasih atas semua kasih sayang dan perhatiannya selama ini. Maaf, aku telah mengecewakannya. Lisa terhenyak melihat kotak kecil penuh dengan perhiasan seperti kalung, anting-anting, cincin, giwang, dan beberapa aksesoris lainnya di tangan Erika. Kenapa kamu tidak memberikannya sendiri kepada Saga? Tanya Lisa semakin kesal. Aku tidak bisa, Sang. Itu akan membuatnya semakin terluka. Please, mengertilah. Hanya kamu yang bisa memberikan ini kepada Saga. Erika setengah memohon kepada Lisa. Lisa mengembuskan nafas panjang. Rasa kesalnya semakin menjadi melihat Erika tanpa merasa bersalah memintanya untuk memberikan perhiasan pemberian Saga. Bagaimana mungkin Erika secepat itu berusaha menghilangkan kenangan bersama Saga? Hingga semua yang telah Saga berikan kepada Erika sebagai petanda cinta kasih sayangnya kepada gadis itu harus ia kembalikan ke mantan tunangannya itu. Lisa benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran dengan sikap Erika. Baiklah, aku akan memberikan perhiasan ini kepada Saga atas permintaanmu. Dan apapun yang terjadi setelah kamu mengembalikan perhiasan ini tidak ada kaitannya denganku. Dan aku tidak ingin dihubung-hubungkan dengan semua ini. Kamu sendiri yang ingin mengembalikannya kepada Saga. Dan tidak ada yang memaksamu untuk melakukan hal ini, ucap Lisa yang meski berat hati namun akhirnya menuruti permintaan Erika. Kamu tidak perlu khawatir, Sa. Aku melakukan semua atas kemauanku sendiri. Dan sebelumnya terima kasih. Baiklah, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Lisa menerima kotak berisi perhiasan dari tangan Erika dan berjalan meninggalkan gadis itu seorang diri. Entah apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Yang jelas, masing-masing dari mereka merasa mempunyai tanggung jawab yang sama kepada kelangsungan dan kebahagiaan hidup Saga ke depannya nanti. Hanya saja Erika telah menunjukkan sikapnya dengan tidak lagi ingin menjadi bagian dari hidup Saga. Ia memilih untuk menyerah. Sementara Lisa, ia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Saga. Ya, Lisa memang bukan bagian penting dalam hidup Saga. Tetapi setidaknya, sebagai seorang sahabat, Lisa akan melakukan yang terbaik yang ia mampu untuk Saga. Sambung. Selamat baca. Terima kasih.